Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah yang mana di sore menjelang maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti kajian bersama menjelang berbuka puasa yang insyaallah hari ini akan diisi oleh Ustadz Muniruddin dari Pelemahan Kediri. Yang kedua, salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada Ustadzul Hasanah kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau, kita bisa merasakan yang namanya manisnya iman dan indahnya Islam hingga saat ini. Jamaah rahimakumullah, sebelum kajian kita mulai, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan, yakni insyaallah maghrib pada hari ini jatuh pada pukul 17.41. Dan pengumuman yang kedua, insyaallah besok kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Insyaallah kita akan sholat Idul Fitri di lapangan Tolorejo Pare Kediri. Maka untuk membersihkan waktu, marilah kita buka kajian kita pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang kedua, waktu dan tempat kepada Ustadz Muniruddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kajian Masjid Imam Balqi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dalam segala kondisi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata Allah masih memberi kenikmatan yang luar biasa kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, yaitu kita dapat melangkahkan kaki kita yang digerakkan oleh hati kita di ujung Ramadan ini, masih bisa mengikuti rangkaian amal ibadah dalam bulan Ramadan, dan sore hari ini adalah kajian yang dilaksanakan secara rutin. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga ditetapkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan waktu yang singkat ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai akhir bulan Ramadan. Pada hari ini, pada sore hari ini, kita besok sudah dihadapkan pada peringatan merayakan Idul Fitri yang akan dimulai mengumandangkan takbir pada sore hari ini nanti, yaitu mulai maghrib. Namun demikian perlu kita bermuhasabah, kita perlu mengintrospeksi diri, perlu kita mengevaluasi diri. Sudahkah amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini betul-betul punya tanda-tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu kesempatan ini kami ajak, ada beberapa indikator yang dikatakan sukses dalam melaksanakan amalan ibadah di dalam bulan Ramadan. Otomatis amalan ibadah di dalam bulan Ramadan ini nanti usai Ramadan itu nanti tidak boleh berhenti hanya sekedar di dalam bulan Ramadan, harus dilanjutkan pada bulan-bulan berikutnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, indikator apa pelaksanaan amalan ibadah Ramadan itu dikatakan sukses? Yang pertama adalah tentunya apabila seseorang sudah melaksanakan amalan di dalam bulan Ramadan, ibadah di dalam bulan Ramadan, maka harus nampak adanya peningkatan nilai spiritualnya. Nilai spiritual ini adalah sangat menentukan kelihatan atau tidak, indikator ini masuk atau tidak dalam pelaksanaan ibadah Ramadan itu sebagai tanda-tanda bisa diterima oleh Allah. Apapun yang sudah kita laksanakan, qiyamul Ramadan, sholat, puasa, infak, sedekah, jariyah, qiraatul Quran, dan amalan-amalan yang lainnya. Ini kita laksanakan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ini. Nah, ini jangan sampai hanya sekedar merupakan amalan atau kegiatan yang sifatnya ritual belaka dan rutinitas belaka tahunan. Tetapi bagaimana nanti bisa dikatakan nampak setelah usai Ramadan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam Ramadan itu melekat. Kalau sudah berhenti ada istilah bulan berikutnya, yaitu yang namanya Syawal. Ramadan itu sendiri bisa diartikan secara umum adalah merupakan pembakaran atau penggemblengan, atau orang lain mengatakan lebih luasnya adalah merupakan training dalam kehidupan umat Islam. Dan demikian pula yang namanya Syawal, bulan berikutnya adalah memiliki arti peningkatan. Maka dari itu apabila bulan Ramadan ini sudah usai, nampakkah peningkatan amalan-amalan yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar kita lebih dekat dan lebih taat pada Allah usai bulan Ramadan ini? Karena perlu kita ketahui, kita tengok dalam Quran surat ketiga, yaitu surat Ali Imran ayat 133. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Ternyata setelah kita usai melakukan segala sesuatu apapun, amal ibadah apapun, tidak disuruh mandek ternyata harus dilanjutkan, yaitu
dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Karena sifat manusia adalah sifat yang pasti memiliki kesalahan, memiliki kekhilafan, memiliki dosa. Wa jannatin, dan mendapatkan surga. Jadi kita disuruh bersegera mohon ampun dan bagaimana untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Yang digambarkan bahwa arduhan samawati wal ard, surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa di sinilah jamaah. Di dalam Ramadan kita disuruh, menjelang Ramadan itu ada panggilan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu yang paling akhir diharapkan ujungnya adalah tingkat ketakwaan, itu yang diharapkan, yang kita kejar jamaah. Akhirnya kalau itu kita raih bukti di dalam ujung Ramadan ini tercapai, maka ketakwaan itulah yang kita dambakan. Dan akhirnya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau sudah di ujung seperti ini, saya teringat, apakah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita? Ini yang perlu kita pikirkan. Karena apa harus berpikir seperti itu? Karena manusia suatu saat itu, apapun kita bisa menentukan kapan kita harus mati, dicabut nyawa kita melalui malaikatnya Allah. Kita kan tidak tahu. Sampai-sampai malaikat Jibril itu pernah memberi nasihat kepada Nabi Muhammad dalam hadis riwayat At-Tabrani, insya Allah, Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Intinya, nasihat ini adalah bagus sekali disampaikan kepada Nabi Muhammad dan tentunya untuk umatnya termasuk kita. Hai Muhammad, berbuatlah sesukamu. Apapun yang kamu dilakukan di dunia ini, silahkan mau melakukan apapun. Tapi ingat, hai Muhammad, suatu saat, sewaktu-waktu, kamu akan menjadi mayit. Nah ini, yang pertama, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ternyata di sini tidak dikelompokkan, yang diingatkan oleh malaikat ini tidak dikelompokkan. Oh, sok mati sak wayah-wayah kuwi, sewaktu-waktu mati dicabut nyawanya, itu tidak digolongkan usia berapa-berapa, tidak ada penggolongan usia. Yang kedua, di situ ada kata-kata suatu saat, sewaktu-waktu. Ternyata manusia akan mati, meninggal itu adalah tidak tahu kapan saatnya. Masih usia mudakah? Masih kecilkah? Sudah dewasakah? Sudah usia 34 tahun, 60, atau lebih dari itu? Ternyata di sini tidak disampaikan pada usia berapa. Yang kedua, matinya seseorang itu umur berapa, sedang apa, di mana tempatnya, ini pun juga tidak diberitahu oleh malaikat itu. Karena itu milik, hak mutlak miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditentukan kapan kita akan dicabut, di mana, kapan waktunya, dan sedang apa kita dicabut. Maka dari itu jamaah, inilah yang perlu kita pikir. Ternyata meninggal dunia itu tidak harus yang menunggu yang rambutnya putih seperti saya kok. Gitu Bapak, gitu. Betul perlu dilihat seperti ini. Ternyata itu yang rambutnya hitam-hitam ini kadang-kadang lebih dulu juga, kita nggak tahu. Enak mana kira-kira? Duluan saya apa duluan yang rambutnya hitam ya? Nah, ini yang perlu harus kita jaga-jaga. Harus siap. Pengawal ide kita itu siap
yo mati, tidak siap pun yo mesti mati. Makanya kita suatu saat dan kapanpun kita harus siap mati. Maka dari itu, amalan-amalan dalam bulan Ramadan ini yang sudah kita jerih payah kita fokuskan, kita optimalkan semaksimal mungkin, mengamalkan segala petunjuk, segala arahan, segala ajakan dalam bulan Ramadan itu sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya amal ibadah itu mudah-mudahan membawa kita menjadi orang takwa, dan akhirnya besok kalau diambil nyawa kita dalam usia berapapun, dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Betul ya Mas ya? Jadi tidak harus menunggu rambutnya putih dulu. Kadang-kadang duluan yang hitam baru yang putih, atau yang putih carry baru yang duluan yang hitam. Gitu ya, kira-kira begitu. Harus siap. Oh, belum nikah. Oh, memang yang meninggal dunia itu ada juga yang belum nikah kok kadang-kadang. Ada loh, orang itu mau nikah besok itu loh ijabah nikah, ternyata meninggal duluan. Ada, bahkan calon dua-duanya itu juga meninggal duluan. Yang penting berdoa, minta keselamatan. Ya, itu yang pertama. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Berikutnya, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Selama kamu hidup di dunia, hai Muhammad, otomatis umatnya, cintailah, sayangilah apapun yang ada di dunia ini. Tapi ingat, tetap suatu saat pasti kamu akan berpisah. Ya ini Bapak Ibu semuanya, kita boleh mencintai apapun di dunia ini, baik istri, baik anak, baik suami, baik orang tua, baik pacar yang sudah punya pacar mau nikah. Kita cintai boleh. Tapi ternyata diingatkan oleh malaikat Jibril, apapun yang kamu cintai suatu saat bisa berpisah. Bukan hanya yang sudah nikah Mas, belum nikah pacaran saja sudah bisa pisah ini. Enggak kan? Banyak peristiwa seperti itu. Koyo jojo. Kalau orang Jawa bilang gitu, koyo jojo, kayak jezeso, kayak iya. Kalau tanpa kamu saya tidak bisa hidup. Tanpa dirimu saya bagaikan apa gitu ya. Tapi ya putus seketek. Nah, ternyata pisah. Itu kehendak Allah itu Mas. Makanya konsepnya mencintai apapun di dunia ini biasa-biasa saja. Tidak usah euforia, tidak usah berlebih-lebihan. Kuncinya itu. Yang harus dicintai mutlak itu hanyalah Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu cinta yang mendalam, yang sungguh-sungguh. Ya, itu kuncinya. Konsepnya seperti itu. Jabatan, pekerjaan, apapun yang ada di dunia ini, boleh kita mencari. Banyak kok orang itu sudah punya mencari pekerjaan, dapat pekerjaan. Lirik bagaimana upaya mendapat jabatan. Jabatan sudah diraih tingkat pertama, ingin mendapat lagi jabatan berikutnya. Tidak bisa itu akan diraih semuanya. Kalau toh bisa, ingat, kecintaan kamu terhadap jabatan suatu saat tetap akan berpisah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga penting sekali. Isma sita fa innaka mayitun wa akhbib man sita fa innaka mufariquh. Yang ketiga ini adalah yang terkait dengan amalan-amalan ibadah, perilaku sehari-hari. Hei Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzizun zumbin. Lakukan, kamu mau berbuat apa saja lakukan di dunia ini. Tapi ingat, semua amal perbuatanmu itu akan mendapat balasan. Akan dibalas semua amal yang dilakukan ini. Allah dalam Al-Quran, Rasulullah menyampaikan semuanya. Dalam hadisnya, dunia ini dibuka lebar. Ada yang bernilai positif sebelah kanan, ada yang bernilai negatif sebelah kiri.
ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Terserah kamu mengambil yang mana, pilih yang mana perbuatamu. Tapi suatu saat besok itu ada balasannya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, marilah amal ibadah dalam bulan Ramadan ini kita teruskan. Sudahkah ini kita sukses dalam peningkatan ritual ini? Jadi spiritual ini nanti apa yang sudah kita laksanakan, mulai zikir, doa, sholat, jariah, sedekah, macam-macam, ayo kita teruskan. Ini nanti akan menjadi bukti kita. Andaikan kita setelah Ramadan ini, bulan Syawal dan seterusnya, andaikan ternyata kok malah merosot, hanya sekedar rame-rame semangat di dalam bulan Ramadan, ini sudah satu pertanda ibadah kita di bulan Ramadan tidak sukses. Mari kita nanti introspeksi dan kita waspada di dalam bulan Syawal dan seterusnya. Karena waktunya singkat, saya teruskan yang kedua. Yang kedua yaitu indikatornya, amalan ibadah Ramadan itu diterima oleh Allah, yaitu apabila ada peningkatan pada dimensi sosial. Tadi spiritual, sekarang dimensi sosial. Karena manusia hidup tidak bisa seorang diri. Manusia hidup adalah ada yang dikatakan hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, yang minan nas ini yang kita buktikan bahwa amalan Ramadan itu ternyata kita selalu disuruh mudah berbagi, mudah memberi kepada siapapun, mudah menolong kepada siapapun. Nah, adakah nanti yang sudah kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? Setiap sore kita memberi makan kepada orang yang berpuasa yang lain, kita sedekah, kita memberi sesuatu kepada siapapun. Apakah nanti setelah Ramadan akan berhenti? Ini kita juga diuji. Ini sebagai pertanda apabila kita laksanakan setelah Ramadan tetap seperti dalam bulan Ramadan ini, insya Allah amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini sukses diterima oleh Allah. Nanti kita buktikan setelah Ramadan. Karena apa? Di dalam Al-Quran juga surat ketiga, surat Ali Imran 134 disampaikan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra wal kadhibina ghaidhan wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hai orang, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini jamaah. Jadi sedekah, infak, memberi sesuatu kepada siapapun itu ternyata di dalam Al-Quran ini tidak harus orang yang kaya raya, tidak harus orang yang punya lebih, tidak harus orang yang punya kelonggaran saja. Ternyata dalam Al-Quran ini, siapapun dalam kondisi longgar atau tidak, waktu kesusahan atau kesempitan apapun, itu ternyata juga dianjurkan untuk bersedekah, untuk infak, untuk bersedekah kepada orang lain. Tapi biasanya manusia itu mau memberi itu kalau sudah ada kelebihan, merasa lebih. Padahal manusia memiliki sifat selalu kurang. Padahal di dalam hadis diriwayatkan juga secara singkat, hadis riwayat Muslim. Mana kosot sodakotum mimma, yaitu sodakoh tidaklah mengurangi harta. Ternyata dalam kondisi sempit pun kalau kita mau sodakoh, justru malah diberi oleh Allah, tidak mengurangi. Karena di dalam Quran surat Saba pun ayat 39 itu disampaikan, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Loh, ini loh Bapak yang perlu ditegaskan. Di dalam Al-Quran surat Saba ayat 39, apapun yang kita infakkan, kita berikan kepada pihak lain, itu Allah pasti mengganti. Pasti mengganti itu. Harus kita yakini, tapi kalau kita sekedar memberi tidak yakin dan tidak minta pada Allah, otomatis kita tidak akan
diberi. Dialah pemberi rezeki yang barokah. Malah rezeki yang akan diberikan balasan kita itu lebih barokah. Ada cerita Bapak Ibu. Maaf ini saya harus cerita diri saya sendiri. Waktu saya masih berdomisili di Jombang sana, waktu di Jombang, ya katakanlah kondisi secara ekonomi mungkin kategori ya menengah ke bawah, dan saat itu kondisi sangat rumit, sangat sempit sekali. Kebetulan anak saya sedang sakit juga. Tetangga saya itu datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Munir, nyuwun pangapunten. Iya, tak bosok ini bosok Romo ya tapi ya. Tapi bahasa Indonesia kan sajalah. Minta maaf, saya mau ganggu Pak Munir, saya mau pinjam uang. Berapa Pak? 20.000 saja. Padahal saat itu saya melihat dompet saya dan tanya istri saya, dompet saya isinya hanya 20.000 til itu. Jelalah ditembung Pak. Tapi apa yang saya lakukan? Bismillah karena Allah saya. 20 karena beliau adalah minta tolong. 20.000 saya kasihkan Bu, itu betul saya kasihkan. Saya ingat sekali itu. Nah, setelah saya ingat mempelajari Al-Quran seperti ini, ternyata ada betulnya Allah mengganti. Pada hari berikutnya, Bapak, jujur saja, waktu itu, yes, ada kepentingan yang luar biasa, butuh uang 5 juta. Waktu itu masih tahun 2002, nggak salah, atau belum 2002. Uang segitu kan besar, tahun 2000-an itu. Nah, saya saking bingungnya, butuh uang 5. Langsung saya ngebel teman saya, itu adalah kebetulan dari adiknya Khairul Anam, pengurus Ansor Jombang, tak kolek. Itu waktu itu mudah-mudahan ini dengar dan jadi amal ibadah beliau. Saya ngebel langsung, kebetulan jadi DPR melalui jalur PDI. Intinya saya menyampaikan, Mas saya butuh sekian. Sama di mana? Saya masih di sekolah. Sudah sekarang aja datang ke saya. Di mana? Di kantor, di gedung DPR. Saya langsung Bu, saya datang di kantor DPR itu. Suruh masuk, piye ceritanya, bagaimana ceritanya, begini, singkat cerita, ya sudah, sekarang saya transfer, langsung Pak, bayangkan. Inilah di luar dugaan manusia Pak Bu, ternyata janji Allah di dalam Quran Sabah itu betul. Berapapun yang kamu infakkan kepada siapapun, itu ternyata Allah menggantinya lebih baik dan lebih berkah ternyata. Tidak hanya sekali itu saya cerita, banyak cerita yang sifatnya mendadak gitu. Inilah Bapak Ibu, saya lanjut saja cepat. Padahal hikmah sedekah itu adalah luar biasa banyak sekali, bisa menjadi obat, bisa menolong besok di akhirat, bisa juga dapat menghapus dosa dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagaimana indikator ibadah Ramadan kita itu diterima oleh Allah dan bisa dilaksanakan pada bulan-bulan berikutnya, yaitu ada perbaikan dan peningkatan dari sisi nilai emosional kita. Kita punya emosi, kita punya jiwa, kita punya nafsu, termasuk nafsu marah. Nah, sudahkah kita waktu Ramadan ini menahan diri? Tidak hanya menahan makan, tidak hanya menahan minum, tapi juga menahan nafsu, semuanya kita tahan. Nafsu apapun kita tahan semua. Mampukah kita nanti setelah Ramadan ini bisa menahan juga, apalagi nafsu emosional kita yang bersifat negatif. Maka dari itu, dengan kita berusaha dalam Ramadan itu membersihkan diri, mensucikan diri, melembutkan hati, dan kita mudah memberi, memaafkan kepada orang lain apabila ada orang lain salah, dan kita minta maaf kepada orang lain bila kita menyakitinya. Maka dari itu kita harus mampu melaksanakan itu di bulan-bulan Syawal dan seterusnya. Insya Allah begitu ya Bapak Ibu ya. Paling terakhir, maghribnya 41 ya. Paling terakhir,
Ada sebuah hadis itu diceritakan Rasulullah waktu bersama-sama dengan sahabat itu menyampaikan ada 4 golongan orang itu yang akan dibebaskan tidak tersentuh oleh api neraka. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Singkat cerita, hadisnya agak panjang, saya ceritakan aja. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei sahabat, maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan api neraka?" Ternyata, qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah, saya mau dengan ceritanya. Siapa golongan orang yang akan dibebaskan atau terharam tersentuh api neraka? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang diharamkan tersentuh api neraka yaitu kullu hayyin. Yang pertama, kullu hayyin. Yang kedua, layyinin. Yang ketiga, qoribin. Yang keempat, sahlin. Ada 4, Pak. Ini adalah sifat Rasulullah yang dimiliki. Apabila kita sebagai umatnya mampu berusaha untuk meniru sifat-sifat Rasulullah ini, insya Allah kita termasuk golongan keempat ini, yang mana besok diharamkan api neraka. Hayyin adalah orangnya itu adalah tawadu, orangnya itu rendah hati kepada siapapun, tidak menampakkan kesombongannya, baik kaya, baik ganteng, baik cantik, baik berilmu, tidak menampakkan kesombongannya. Itu adalah hayyin. Yang kedua, layyin, yaitu yang memiliki arti lembut. Sikap Rasulullah lembut dalam perkataannya, dalam tutur katanya, dalam perilakunya, lemah lembut Rasulullah itu. Itu yang perlu kita contoh. Kita sudah melaksanakan bulan Ramadan semuanya ini. Yang ketiga adalah qoribin, yaitu dekat. Rasulullah itu sangat dekat kepada siapapun, baik orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, orang yang belum punya ilmu. Ternyata bahkan orang belum Islam pun Rasulullah sangat dekat kepada orang-orang selain orang Islam. Ternyata itu adalah juga misi dakwah Rasulullah. Yang terakhir, jamaah, yaitu sifat sahlin, yaitu sifat Rasulullah sangat mudah dan mempermudah siapapun. Apabila saudara kita, tetangga kita, siapapun orang yang kita sudah kenal, apabila memiliki kesulitan apapun, mari kita bantu, kita beri kemudahan-kemudahan. Tidak hanya berupa harta, mungkin ada kesulitan-kesulitan dalam bentuk yang lain, tidak harus berupa harta. Hadirin jamaah rahimakumullah, waktu sudah menjelang adzan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan amal ibadah kita dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan bisa untuk mengamalkan bulan Ramadan yang kita capai ini di bulan-bulan berikutnya sampai 11 bulan berikutnya. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disampaikan terima kasih kepada Ustadz Muniruddin atas ilmu dan wawasannya untuk kita semuanya pada sore hari ini. Alhamdulillah, hari ini juga sekaligus dengan penutupnya kajian ini juga penutupnya serangkaian Festival Ramadan Nusantara 1446 Hijriah Masjid Kampung Inggris Imam Balki. Maka sampai jumpa di Festival
Ramadan Nusantara berikutnya. Sekian dari kami. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.